Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang, bro, dia bukan Tuhan, bro. Dia bukan Juru Selamat, bro. Dia hanya sebagai utusan. Masa Tuhan bisa mati, bro? Tapi saya mau berkata, kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Sebagaimana Yohanes 3 ayat 36. Dan karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya dalam nama Yesus. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan percayalah, Dia sudah pernah turun dari surga, datang ke bumi ini sebagai menyelamatkan kita orang yang berdosa, menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran, turun ke dalam jurang maut untuk mengambil kunci maut dan kerajaan maut. Dan kemudian naik ke surga dan akan turun kembali kali yang kedua. Dia bukan lagi datang sebagai juru selamat, tapi dia datang sebagai hakim yang akan membawa pemisahan terhadap rumput dan gandum, lalang dan gandum, terhadap kambing dan domba, terhadap orang jahat dan orang benar, terhadap orang yang percaya kepada Dia dengan orang yang tidak percaya kepada Dia, terhadap orang yang melakukan firman Allah dan terhadap yang tidak melakukan firman Allah. Puji nama Tuhan, selamat malam bagi kita semuanya. Dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita dan Tuhan menolong kita di malam hari ini. Sebelum kita istirahat, saya tetap akan mengingatkan kita untuk senantiasa berdoa dan membaca firman Allah, mencintai firman Allah dalam kehidupan kita. Saya sering katakan kalau kita bisa makan 3 kali satu hari, kenapa kita tidak bisa memberi asupan rohani bagi jiwa kita untuk 3 kali sehari. Bahkan bila perlu, karena jiwa jauh lebih penting, kehidupan ilahi jauh lebih penting dari hidup masa kini. Seharusnya kita akan memberikan lebih. Di pekerjaan kita kan kita bisa bawa Alkitab kah, menghafal Alkitab, memperkatakan firman Allah kah, dan lain sebagainya. Puji nama Tuhan, dan biarkan kita terus menikmati segala kemurahan Tuhan dan kekuatan Tuhan, kekuatan roh, kekuatan firman senantiasa menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kepada siapa kami berdiri akan menentukan masa depan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi aku dan seistri rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow, ini mantap ini. Ya, jadi tema kita adalah whom will you choose? Whom will you choose? Siapakah yang Anda akan pilih? Ya, ini sebuah pertanyaan. Dan kita harus memilih dan harus menentukan. Kita tahu Yosua ini orang hebat. Walaupun dari awal kepemimpinan saya ulang bahwa dia diragukan. Tetapi bersama dengan Tuhan, dia berdiri bagi Tuhan, takut akan Tuhan, merenungkan firman Allah siang dan malam. Dia lakukan sebagaimana yang diarahkan oleh Tuhan kepada dia, dan dia berhasil kepada sampai akhir hidupnya. Di usia 10 tahun dia meninggal dunia dalam damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Nah,
Jadi sebelum dia memberangkatkan orang-orangnya memenuhi negeri yang harus dipenuhi mereka, bagian mereka, dan Alkitab mengatakan dan dia memberikan nasihat kepada orang-orang Israel, ya. Mereka ditentukan untuk memilih, tapi dia telah mengambil keputusan. Yosua telah mengambil keputusan sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi. Dia telah mengambil keputusan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang pertama, kalau dikatakan ya Yosua ya telah memilih apa? Tuhan untuk ditaati seumur hidupnya. Wow. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya, seharusnya kita memiliki tekad yang sama, tekad yang bulat untuk mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan seumur hidup kita. Saya sih nggak banyak-banyak minta umur, hanya 120 tahun. Bagaimana sih orang yang 120? Alah, puji Tuhan lah ya. Jadi mari kita belajar taat kepada Tuhan seumur hidup kita. Kalau kita jatuh, datang lagi kepada Tuhan, balik kepada Tuhan. Karena Tuhan, kita bukan Superman, kita bukan super iman, kita bukan robot. Kita ini manusia yang penuh dengan daging, penuh dengan kelemahan, kekurangan. Itu sebabnya ketergantungan kita kepada Allah itu harus menjadi number one. Tuhan harus kita buat menjadi the best dalam bagian kehidupan kita. Tuhan harus menjadi pemimpin dalam hati kita. Dan biarkan dia bertata dalam hati kita ini. Dan dibiarkan dia dari sana memerintah kita. Kadangkala hati kita ini tidak kita biarkan untuk diperintah oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan bahwa hati kita ini adalah bait-Nya. Dia ingin bertata di tata hati kita yang terbaik itu. Dia ingin memerintah dari tata hati kita yang terbaik itu. Itu sebabnya dikatakan, aku di dalam kamu, kamu dalam aku. Kenapa? Dia betul-betul ingin bersatu dengan kita. Agar setiap kita ini dapat melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan itu. Dan Yosua memilih untuk menjadikan Tuhan yang ditaati seumur hidup. Wow. Yang kedua kata firman Allah adalah beribadah kepada Allah. Jadi yang kedua yang pilihnya adalah beribadah kepada Allah. Dia dan seisi rumahnya. Wow. Itu sebabnya sebagai orang tua kita ingin anak-anak kita adalah orang-orang yang memiliki. Kalau kita takut Tuhan, anak-anak kita juga takut akan Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, anak-anak kita juga melayani. Tapi kan kita tidak bisa paksa. Setidak-tidaknya kualitas kehidupan kita harus mereka bisa tunjukkan. Kenapa? Kita punya Bapa surgawi. Dan dia telah mengambil keputusan untuk beribadah kepada Allah. Dia dan seluruh keluarganya. Jadi bukan main-main. Kan ada orang katakan kami ini keluarga Pancasila. Ya, memang itu hak semua orang. Ya, hak semua orang untuk memeluk agamanya masing-masing. Tetapi Yosua, dia tidak ingin melanggar perjanjiannya. Nanti ada satu kali kita akan membuat bagaimana perjanjian Allah dari mulai Musa sampai kepada dia pun masih terus sampai pada keabadian. Itu kontrak perjanjian antara Tuhan dan orang Israel.
Itu sebabnya Israel spesial sampai sepanjang zaman. Dia akan tetap spesial di mata Tuhan. Tapi nanti ya, saya mau apa dulu ini kan ini. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa kalau dalam bahasa Inggris ya, ibadah itu serving to the Lord, beribadah kepada Allah. Nah, dalam beribadah ini penerapannya ya, seperti tadi pagi saya katakan, penerapan itu bisa kita lakukan di sekolah ya, dengan tidak mencontek ketika ujian, atau menolong orang ketika bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah kasus matematika atau bahasa Inggris, soal-soal lainnya. Tapi kalau ujian tidak boleh memberikan contekan ya. Jadi itu membiasakan kita untuk jujur terhadap diri kita sendiri. Dan kemudian seharusnya kita adalah orang-orang yang juga suka membaca. Karena stop, read, stop to lead ya. Berhenti membaca, berhenti memimpi. Jadi belajar terus menerus sampai kepada tua, sampai nanti usia 120 tahun. Puji Tuhan lah. Nah, jadi saya mau katakan kepada kita, beribadah itu bisa dilakukan di dalam pekerjaan kita. Artinya dalam tugas dan tanggung jawab kita itu tidak boleh ada hal-hal yang berbau dusta di antara kita, berbau dusta dengan negara, berbau dusta dengan bendahara, berbau dusta dengan berbagai aspek-aspek yang tidak sesuai dengan tupoksi. Nah, beribadah itu juga bisa ya menghargai orang tua, menghormati orang tua, menghargai yang lebih dewasa, yang menghormati yang lebih tua, dan lain sebagainya. Itu adalah tindakan ibadah. Jadi rangkaian kehidupan kita ini adalah sebenarnya ibadah. Dan itu sebabnya Tuhan berkata, pray without ceasing, berdoa senantiasa. Sehingga dalam ibadah kita itu membawa dampak, kehidupan kita membawa dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang betul menyembah Allah yang benar, menyembah Allah Israel, Allah yang menjadikan langit dan bumi ini. Sehingga tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita harus sesuai dengan kehendak dan apa yang dimaui oleh Tuhan. Dan yang ketiga kata firman Allah adalah Allah mengontrol hidupnya setiap hari. Wow. Ya. Jadi satu lagi tadi apa yang poin penting ya adalah berbagi ya. Di dalam ibadah itu kita harus berbagi, baik saat ibadah maupun di luar kita berbagi dengan orang lain ya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, Allah mengontrol hidupnya setiap hari. Jadi kalau saya katakan begini, setiap hari saya berkata, Engkau mengambil kendali dalam hidupku Tuhan. Pagi-pagi, bangun pagi-pagi, sepagi apapun saya bangun, saya akan berkata, Tuhan, Engkau mengambil kendali. Kadang saja sudah disuruh ngambil kendali, masih tak terkendali. Oleh karena situasi kondisi yang ada ya, kadang bisa membuat kita marah. Padahal kita sudah pagi-pagi sekali sudah datang pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kontrol saya Tuhan, kendalikan saya, intervensi hidup saya, dan Engkau bertata dari hati yang paling dalam di hatiku ini, dan jadi raja di situ, jadi Tuhan di situ, jadi pemimpin di situ, dan biarkan aku menuruti apa yang Engkau kehendaki. Itu sebabnya firman Allah ini harus menjadi bagian hidup kita. Perkatakan itu firman Allah tiap pagi, tiap sore, tiap malam, tiap siang, kapan saja Anda duduk, taruh itu firman Allah, baca itu firman Allah. Karena inilah kekuatan kita, inilah yang bisa menguatkan kita. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus.
Kalau ketika engkau memperkatakan firman Allah, usahakanlah untuk mengeluarkannya. Blessed are they whose ways are blameless. Diberkatilah atau berbahagialah orang, ya, yang berjalan tidak bercacat celah. Who walk according to the law of the Lord, yang berjalan sesuai dengan firman Allah. Blessed are they who keep his statute. Berbahagialah orang yang, ya, memelihara hukum-hukum Tuhan. And seek him with all their heart. Yang mencari wajahnya, mencari dia dengan segenap hatinya. Jadi perlunya kita memperkatakan firman Allah itu dalam hidup kita. Kalau saya biasa memperkatakan firman Allah itu, ya, lebih banyak yang saya ketahui dalam bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Itu sebabnya saya harus membacanya dalam bahasa Indonesia. Jadi saya lebih banyak mengetahui bahasa Inggris yang saya hafal adalah bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Walaupun saya orang Indonesia, bukan saya tidak mencintai bahasa itu. Karena saya punya ikhtiar, karena saya bisa berbahasa Inggris setelah tua. Di usia 40-an tahun. Karena saya tidak bisa bahasa Inggris, daerah saya daerah pariwisata, saya punya ikhtiar untuk bisa menolong orang-orang dari luar sana. Ya, saya pernah menjadi guide tour. Ya, saya sudah pernah mendapatkan rupiah dari mereka, dolar dari mereka, atau rial, dan banyak hal yang, ya, karena tujuannya hanya untuk menolong. Jadi kalau saya memperkatakan itu dalam bahasa Inggris, karena saya ingin supaya kemampuan saya tidak hilang, itu saja, ya. Dan itu sebabnya kalau saya ini Alkitab, ya, bahasa Indonesia. Walau kalau saya sering mendengar saya dalam bahasa Inggris, dan walaupun itu harus diterjemahkan. Jadi, ya, itulah, ya, siapa yang Anda pilih akan menentukan arah hidup Anda, akan menentukan masa depan Anda, akan menentukan masa kini dan masa yang akan datang. Dan saya berharap, pilihlah Tuhan dalam kehidupanmu dengan segala kegiatannya, dengan segala apa yang telah dikatakan oleh firman Allah tadi, yaitu mentaati Tuhan seumur hidup dan beribadah kepada Allah kita dan isi rumah kita, dan biarkan Allah terus mengontrol, mengendalikan kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami punya pendirian yang sama dengan Yosua dalam hidup ini, sehingga hidup masa kini maupun yang akan datang diberkati oleh Tuhan, oleh karena kami percaya padamu. Terima kasih, kami mau tetap memilih Tuhan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, kalau engkau sedang sakit, saya mau katakan kepadamu, dan percayalah bahwa Tuhan bisa hadir kepadamu untuk menyembuhkan engkau malam hari ini. Asal engkau percaya akan lawatan Tuhan, percaya akan kehadiran Tuhan bagimu. Walaupun engkau di rumah sakit di mana saja, engkau sudah mendengarkan melalui YouTube, dan ketika engkau mendengarkan, engkau mengambil sikap untuk berdoa, percayalah Tuhan bisa hadir menjamah engkau. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hanya melakukan bagian kami untuk mengusir setan-setan dan melenyapkan segala sakit penyakit. Dan saat ini dalam nama Yesus, engkau datang kepada mereka, menumpangkan tangan atas mereka, dan hamba berdoa memerintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, ringan, berat maupun menengah ataupun sudah tahap akut, dalam nama Yesus aku perintahkan dalam keluar. Dan oleh bilur daripada Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh firman-Nya engkau sembuh. Dan katakan saja kepada mereka, satu kata saja sembuh, maka mereka akan sembuh. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu kepada mereka, pertolongan-Mu kepada mereka di malam ini. Dan kami juga berdoa kepada engkau yang menghadapi masalah dalam hidupmu, apa saja bebanmu, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat mereka yang mengangkat tangan, doa hamba-Mu kepadamu, tolong mereka satu demi satu,
kebaikan-Mu datang kepada mereka. Biarlah Engkau menjadi jawaban dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Pertolongan-Mu mereka dapat rasakan hari demi hari, sehingga mereka bisa menyaksikan pertolongan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kiranya damai dan sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mantap, mantap, mantap.